Ada isu. Masya Allah. Dorong motor tadi. Kempes banget. Gak bisa dibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa afdalul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah wa akhwat fillah azanallahu wa iyyakum jamaah sekalian, ya walafu minkum ya, mohon maaf atas keterlambatan qadarullah. Pas lewat dari Mayang Puskes motornya goyang karena jalannya rusak, jadi kayaknya meleset, nggak bisa dibawa motor, jadi di olahraga. Pada rencana jam 4 nanti baru mau olahraga lagi, pokoknya disuruh Allah olahraga sekarang gitu ya, dorong motor ya. Alhamdulillah.
Jadi qadarullah terlambat. Inilah makna dari kenapa kita ketika kita mampu memenuhi undangan atau janji dan lain sebagainya tetap harus menggunakan kalimat insya Allah sekalipun kita memang menepatinya gitu ya. Jadi sekali lagi insya Allah itu diucapkan bukan kata kita ragu, tapi kita yakin ya bisa memenuhi panggilan atau undangan tersebut. Akan tetapi kita tetap melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keputusan kita. Dimatikan saja story. Matikan aja. Karena sebagaimana kita semua meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb ya, Rabb kita ya, tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Serapih apapun rencana yang kita rencanakan, kalau Allah katakan belum dulu. Tugas kita kemudian adalah berikhtiar, lalu kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, Masya Allah, kita sudah memasuki pasal ke-8 dari bab ibadah. Ya. Alhamdulillah kita sangat beruntung sekali kita masuk ke dalam bab yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni bab salat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, beribadah kepadaku. Liya'budun maksudnya liwahidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada, jangan pernah menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan lain. Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak mendapatkan peribadatan dari kita hambanya. Dan ibadah yang paling pertama kali dihisab adalah salat. Miftahul jannah lis-shalah. Kuncinya surga itu ada pada salat. Apapun kondisi kita pada saat ini, salat itu tidak bisa ditinggalkan. Ya, akan kita bahas nanti. Kita masih melakukan dosa-dosa, tetap salat dikerjakan. Jangan tinggalkan salat. Mungkin kita mulutnya masih sering offset, salat jangan ditinggalkan. Karena kita tidak tahu sujud mana yang kemudian Allah redha kepada kita, dan dari sujud itulah Allah mengeluarkan kita dari tempat yang sebenarnya hati kita tidak meridhoinya, tidak menyukainya. Cuman qadarullah kita masih terjebak di sana. Inilah ujian kita, diuji dengan syahwatnya kita. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bab salat ini wa fihi arba'a asyratan maddah. Di dalamnya ini ada 14 materi, 14 pembahasan. Jadi dalam satu pasal ini ada 14 bab yang akan kita bahas, yang kemudian semoga kita istiqamah ya. Istiqamah kita untuk bersungguh-sungguh menghadirkan diri kita di dalam majelis ilmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau kita itu ingin mengharapkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus jahadu, bersungguh-sungguh. Jadi kita di sini pun semuanya itu mujahid dan mujahidah. Jadi mujahid dan mujahidah itu bukan hanya gelar orang-orang yang kemudian turun ke medan perang, tidak. Ya, ini orang yang tidak paham. Ya. Jihad itu adalah bersungguh-sungguh dalam hal apa? Bersungguh-sungguh mencari nafkah, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Puncaknya bersungguh-sungguh berjuang. Misal negara kita dijajah, ya bersungguh-sungguh kita berjuang membela agama dan membela bangsa. Inilah makna jihad yang tidak dipahami. Jangankan orang di luar Islam, orang yang lahir sebagai seorang muslim saja tidak faham hal demikian. Nah, al-madatul ula, kita berbicara pada materi yang pertama, fi hukmiha wa hikmatuha wa bayani fadluha.
hikmatuha. Kita berbicara tentang hukumnya dulu. Hukmus shalah yang pertama. As-salatu faridatullahi ala kulli mu'min. Kita berbicara tentang hukum. Perhatikan tentang hukum dulu, yakni syariat. As-salatu faridatullahi ala kulli mu'min. Salat itu diwajibkan Allah atas setiap mukmin. Kita berbicara hukum. Artinya apa? Salat ini hukumnya wajib. Perhatikan, kita berbicara hukum. Ya. Jadi kalau ada kadang-kadang ada orang-orang ahli hikmah ditanya, apa hukum sholat? Dia nanya apa hukum sholat? Wajib. Oh tidak, sholat itu kebutuhan, kata dia. Kebutuhan itu bukan wajib, bukan hukum. Kebutuhan itu bicara soal hikmah. Kita bicara hukum. Jadi hukum sholat itu adalah wajib. Idh amarallahu ta'ala biha fi ghairi ma ayatin min kitabih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan di dalam kitabnya, ya, bukan hanya satu ayat tapi beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk memerintahkan kita mendirikan salat. Dan salat ini adalah syariat yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalam. Para nabi semuanya salat. Lalu ditanya bagaimana salatnya para nabi? Kembali syar'u man qablana. Syariat sebelum kita itu cukup kita ketahui saja. Ya, adapun teknisnya, adapun kaifiatnya, kebagaimanaan salat mereka, gerakannya, kita tidak perlu tahu. Karena ada istilah syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Kita meyakini tentang keberadaannya saja. Tentang syariat, ya. Adapun kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya kita melaksanakan syariat kita sendiri, ya, syariatuna, ya ini syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah para nabi dahulu ada rukuknya? Allah alam bisawab. Apakah ada takbiratul ihram? Apakah niatnya sama usolli fardhu bla 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 bla? Lah, ya, paham ya? Ya. Jadi salat ini adalah ibadah warisan para nabi. Ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 3, di sini muallif menuliskan surah An-Nisa ayat 3. Fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Maka dirikanlah oleh kalian salat. Innas salata kanat 'alal mu'minin. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman, kitaban mauquta, dan telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang waktu, awal-awal waktu salat ini dibentuk, ya, disusun, ini Nabi Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 1 pekan penuh. Waktu subuh dibangunin sampai akhirnya Nabi hafal. Baru kemudian Nabi mengajarkan kepada umatnya. Ya, jadi ada tadarruj, ada proses. Kemudian hafizu ala salawati wassalatil wusta dalam surah Al-Baqarah. Kalau tadi An-Nisa 103, hafizu ala salawati wassalatil wusta. Ya, jagalah oleh kalian salat wassalatil wusta, dan salat wusta. Ya, salat 5 waktu itu dijaga, khususnya salat wusta. Ditandakan salat wusta. Salat wusta ini salat apa? Para ulama sepakat jumhur mengatakan wusta adalah salat asar. Jadi salat terakhir kita dalam satu hari itu bukan salat isya, salat asar. Kenapa? Karena azan maghrib kita sudah masuki hari baru. Betul tidak? Kalau besok Idul Fitri berarti malam ini takbiran. Kalau besok Idul Adha malam ini kok takbiran? Tarawih. Belum sebulan, masih tanggal 2, ada apa nih? Masih tanggal 27 Syawal ini. Ya, masih tanggal 27 Syawal. Udah lupa aja bulan Ramadannya, Masya Allah. Gayanya pas di akhir Ramadan, aku rindu Ramadan akan meninggalkanku, ala pret. Ya. Santai gitu. Ya. Baik. Baru tanggal 27 Syawal sudah lupa, ya.
Kalau besok puasa, malamnya ngapain? Takbiran. Ya. Ngapa nggak terima THR bos sekalian? Baik. Jadi dalam satu hari waktu terakhir salat kita adalah salat asar. Jadi ketika kita sudah salat asar, capek kita pulang kerja, kita salat asar, sampai rumah kita mandi, habis mandi salat maghrib, tilawah Quran, kemudian salat isya, kita tidur. Ya. Kita tidur fresh semuanya. Ya. Nah, ini jaga salat. Ini minim ada dua di antara ayat-ayat yang berbicara tentang perintah mengerjakan salat. Kalau semuanya dimuat tebal kitabnya. Ya. Wa ja'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qa'idatu tsaniyah min qawaid al-Islam al-khams. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan perintah salat ini bagian dari qa'idatu tsaniyah. Kaidah yang kedua, ya. Min qawaid al-Islam, di dalam kaidah Islam. Kaidah Islam di sini maksudnya apa? Rukun Islam. Ya, faqala bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Islam itu dibangun atas 5 pondasinya. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah. Ada botol kosong enggak? Syahadatu an la ilaha illallah yakni mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa Anda mengatakan mengakui? Syahadah itu maknanya pengakuan. Jadi bahasa Arabnya kayak makna. Kalau diartikan saya bersaksi, nanti antum ketemu aliran-aliran tarekat-tarekat syubhat. Kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Apakah kamu melihat Allah langsung? Berarti kesaksianmu kesaksian palsu. Wah, langsung antum bengong. Oh iya juga. Belum pernah melihat Allah. Ya. Air sibuk berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Masuklah antum ke jurang syubhat. Ujungnya kalau nggak jadi Mujasimah jadi Jahmiyah. Ya. Paham ya? Hati-hati. Jadi syahadah itu apa? Kalau antum ikut, antum kuliah atau belajar di lembaga-lembaga Arab, ya, pasti itu ketika antum dikasih ijazah, tulisannya apa? Syahadah, pengakuan. Ya. Oke, kita makna bersaksi. Ada nggak istilah orang yang menjadi saksi tapi dia nggak di tempat? Anda sampaikan ini supaya antum nggak sampai tersambar syubhat, karena yang baru-baru hijrah ini nanti dapat pengajian yang ngadi-ngadi. Disuruh datang jam 1 malam, jam 2 malam untuk apa? Mujahadahan katanya. Ya. Untuk ini, untuk inu. Ya. Apa-apa yang masuk nanti di kepala. Ya. Kalau nggak gila murtad. Ya. Itu ujungnya itu. Ya. Baik. Ada nggak istilah orang yang bisa bersaksi tapi dia nggak di lokasi? Ada nggak? Ada. Makanya kuliah hukum, apa namanya? Saksi ahli. Saksi ahli, antum cari saksi ahli itu saksi yang tidak berada di lokasi kejadian. Makanya agar kita punya kesaksian yang kuat terhadap syahadatu alla ilaha illallah, maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui kalimat la ilaha illallah. Agar kita paham. Enggak mudah kesambar syubhat yang demikian. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ilmui kita. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Kita itu disuruh berilmu. Karena iman itu yang memperkuat iman itu apa? Ilmu. Ya. Makanya ilmu yang bermanfaat itu meningkatkan iman, meningkatkan takwa, memperbaiki amal. Itu ciri-ciri ilmu yang barokah, ilmu yang ziyadatul khair, yang ketika kita memilikinya bertambah segala kebaikan, baik dunia maupun akhirat kita. Seorang muslim yang benar imannya tidak akan pernah membangun dikotomi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semua ilmu itu bermanfaat, sudah kita bahas di kitab
khulasatu ta'zimil ilmi. Antum nggak bisa matematika, jangan remehkan orang yang bisa matematika. Untuk apa pintar matematika kalau nggak bisa baca Quran? Untuk apa bisa baca Quran kalau nggak bisa matematika? Nggak boleh, nggak ada yang kayak gitu. Untuk apa bisa baca Quran tapi nggak bisa nahwu sorob? Untuk apa pintar nahwu sorob tapi baca Quran masih nggak bisa? Makhrajnya masih nggak benar? Nggak ada cerita. Saling menutupi apa yang kurang dari saudara kita. Kita nggak bisa matematika, kita belajar matematika sama dia dan kita tawarkan, kita ngajarkan ngaji kepada dia. Begitu loh karakteristik orang yang beriman. Ya. Bukan malah saling mengungguli atau saling merendahkan satu sama lain. Ya. Kalau antum sudah baca status anak, ya. La tahtaqir min dunik. Ya. Falikulli syai' maziyah. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena apa? Karena setiap orang itu punya kelebihan, kemampuan masing-masing. Jadi saling mengisi. Baik, lanjut. Jadi kita ilmu syahadatu an la ilaha illallah ini kita mengakui secara ikhlas di hati kita bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua wa iqamus shalah, dan dirikanlah salat. Wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Nah, inilah syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara itu semua yang paling penting tidak boleh kita tinggalkan, ya, adalah salat. Ya. Orang-orang, ya, muslim yang nggak bisa haji masih dianggap Islam tidak? Masih dianggap Islam, ya, karena berhaji bagi yang mampu. Seorang muslim tidak bisa bayar zakat, masih dianggap Islam nggak? Masih. Kalau dia tidak bisa memberi zakat, berarti dia penerima zakat. Kalau dia tidak bisa menjadi muzaki, maka dia adalah seorang mustahik. Masih muslim. Seorang muslim nggak bisa berpuasa di bulan Ramadan, masih Islam tidak dia? Masih Islam. Bisa jadi dia adalah orang tua, ya, yang semakin melemah fisiknya, orang sakit yang tidak ada peluang kesembuhannya, wanita yang hamil terus menerus, ya, khususnya wanita yang disiplin dalam memberikan ASI anaknya 2 tahun berturut-turut, kemudian isi lagi habis selesai menyapih anaknya, hamil lagi 2 tahun lagi, hamil lagi 2 tahun lagi. Makanya anak mengambil pendapat bahwa wanita yang hamil dan menyusui cukup membayar fidyah tanpa harus mengqadhanya lagi. Walau ada pendapat bayar fidyah dan bayar qadha. Tidak, cukup bayar fidyah, pendapat yang lebih kuat. Paham ya? Kalau nggak sholat masih bisa disebut Islam? Nggak bisa. Ini kita, ini rukun Islam, ini Islam yang 5. Haji nggak bisa, zakat nggak bisa, puasa nggak bisa, sholat nggak bisa. Sholat ditinggal, udah jatuh gitu. Maka waman tarkus sholah faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ya. Inilah kita berbicara tentang hukum. Nah, yang kedua hikmah Tuhan. Kita berbicara tentang hikmah sholat. Paham? Kita berbicara tentang hikmah. Apa yang kita dapatkan ketika kita mengerjakan sholat? Ya. Ketika kita beribadah kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah,
ya, mengharapkan surganya Allah, agar terhindar dari nerakanya Allah, itu puncak keikhlasan ibadah. Jangan antum termakan syubhat di luar sana, kalau beribadah masih mengharapkan surga, khawatir masuk neraka, berarti belum ikhlas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan manis, tapi enggak benar. Ini yang disebut dengan syubhat. Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Berasa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannahum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Apa? Jadi kita beribadah mengharapkan surga agar dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ikhlas. Allah yang suruh, Allah yang kasih gambaran kepada kita. Apa yang didapat oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, maka akal sehat kita akan mengarahkan kita kepada jalan takwa, bukan jalan fujur. Ya, kita diberikan dua ilham, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah memberikan kita akal. Akal itu untuk menganalisis. Fujur itu apa yang kita dapatkan? Jahannam. Takwa apa yang kita dapatkan? Jannah. Kalau akal kita sehat, kita milih jalan yang mana? Jalan takwa. Ya. Jalan takwa. Kalau akal kita sehat. Nah, apa hikmah? Wa minal hikmati fi syar'iyyati shalah annaha tutahhirun nafsa wa tuzakkiha wa tu'ahhilul 'abda li munajati Allah ta'ala fid dunya wa mujawaratihi fid daril akhirah. Dan di antara hikmah-hikmah dari syariat salat adalah sesungguhnya salat itu tutahhirun nafsa wa tuzakkiha. Salat itu untuk membersihkan diri kita. Tutahhirun nafs wa tuzakkiha. Salat itu untuk membersihkan diri kita, wa tuzakkiha, dan mensucikan diri kita. Kita itu kawan-kawan dirahmati Allah, enggak ada manusia di dunia ini yang bebas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Ya. Setiap anak Adam itu pasti berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan dia bertaubat. Dari kita bangun subuh sampai kita menjelang zuhur, yakin antum hari ini dari subuh tadi sampai duduk hari ini ada enggak bikin dosa? Enggak bikin kesalahan? Yakin enggak? Apalagi yang habis scroll sosmed, ya, baca berita-berita, ya, yang narasinya kebencian, gitu ya, kan muncul tuh. Ya mudah-mudahan di sini enggak ya. Amin ya rabbal alamin. Taib. Jadi ketika kita masuk zuhur, kita salat. Ketika kita salat, kita memohon ampun Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika sebelum salat, Allah sudah menghapus, sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Pada saat apa? Pada saat kita berwudu. Idza ghassala wajhahu kharajat min wajhi kullu khati'atin, kata Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba itu membasuh wajahnya, kharajat min wajhihi kullu khati'atin. Ketika seseorang membasuh wajahnya, maka kharajat min wajhihi, maka berguguran
dari wajah-wajahnya setiap dosa-dosa. Ya, semua dosa-dosa. Dosa-dosa yang dilakukan wajah. Salah satu dosa yang dilakukan oleh wajah, dosa apa? Mata kita. Ya, mata kita, ya, melihat orang dengan sinis, melihat orang dengan sentimen, ya. Nah, itu dosa mata. Nah, itu khilafnya kita manusia. Kemudian kita berwudu, memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya makruh kalau berwudu sambil ngobrol, ya. Makruh, perhatikan. Lagi wudu jangan ngobrol, ya. Fokus. Terus sampai asar, sampai maghrib isya kita tidur dalam keadaan apa? Bersih. Ya. Kemudian waktu zakiha, untuk mensucikan diri kita. Ini bagi orang-orang yang benar-benar istiqamah. Ya. Mengerjakan salat. Wa tu'ahilul 'abda limunajatillah, dan membuat seorang hamba itu mudah untuk limunajatillahi ta'ala, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang benar-benar jaga ibadahnya, dia ada masalah itu gampang dia ngadu sama Allah, ya Allah. Gampang dia manggil Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manggil dukun. Ya, bukan manggil dukun, bukan buka sosmed cari uskun-uskun, ustad-ustad dukun yang sedang live. Ya, uskun tuh ustad dukun, ya. Dukun berkedok, ustad, gampang kan, tinggal ke Mahabbatullah, beli sal hijau itu, pakai peci dikit, ya, nanti gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu jadi dibaca-baca ulang-ulang. Nah, yang polos yang komen di bawah, Ustaz, tolong rezeki saya bagaimana? Jodoh saya ke depan bagaimana? Tolong di Terawang, ya. Pian dan Anggi bagaimana ke depan gitu kan misalnya. Benar enggak Anggi enggak? Salah ya? Siska. Ya. Misal gitu ya. Misal, ya. Puja dan Mawar gimana gitu kan, ya, kedepannya bagaimana? Ngadi-ngadi kan, ya. Inilah kualitas umat Nabi Muhammad SAW. Lalu uskunnya mengatakan, baik, kasih nama lengkap, fotonya yang asli ya, fotonya yang asli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Macam itu deh. Ini syubhatnya. Hati-hati, kita itu dikasih akal. Kita udah kuliah, orang tua biaya kita kuliah jauh-jauh gitu ya. Ya, dari kampung ke kota, kuliah mahal-mahal, sudah tahun 2024 masih percaya yang kayak gitu. Ya. Benar tidak? Banyak itu. Ya. Bisa ratusan yang nonton kayak gitu. Wah, penuh komentar. Kok tahu Ustaz? Nonton juga. Ngapain nonton? Ya ngelihat, itulah ngelihat penyakit umat, ya. Pekat penyakit umat. Paham maksudnya? Jadi kalau orang yang jaga sholat itu dia tahu gitu loh. Allah Subhanahu wa taala menjaga dia. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kan diulang-ulang terus ayatnya. Apa ayat yang kita ulang terus? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selama ini kenapa enggak nancep di sudur kita? Karena selama ini kita sekedar baca, enggak kita pahami apa makna bacaan dari Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyerahkan ibadahku, dan kepadamulah aku mohon pertolongan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ciri khas orang yang bertakwa itu paling utama, dia tidak meninggalkan sholat.
Salat. Maka para akhwat, ketika ada satu momen suami antum mungkin berada pada titik terendah dalam kehidupannya. Nih, nyelip dikitlah KPN ya. Ya. Pasti suatu saat para akhwat, suami antum berada pada titik nadir, titik terendah dalam kehidupannya. Ya. Segala sesuatunya tuh mentok, tuh pokoknya gitulah. Ya. Antuna adalah support system dia di dunia selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan kepada suami, "Bang, semangat, tetap jaga sholat." Nah, kita sebagai suami dapat istri kayak gitu, bersyukur, etos kerja makin ditingkatkan. Ya. Sebagaimana berkali-kali Anda sampaikan bahwa tidak perlu punya suami memiliki penghasilan tetap. Milikilah suami yang tetap berpenghasilan. Artinya otak dia berjalan gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Itulah laki-laki yang soleh. Ya, muter otak bagaimana anak dan istri bisa makan. Ya, bukan malah mager. Ya. Istri lah qanaah. Nengok istrinya qanaah, suaminya sibuk main HP. Usreng. Ya. Kerja. Karena kehormatan laki-laki itu ada pada etos kerjanya. Nah, itu. Ya. Anda ngelihat suami istri di pinggir jalan jual gorengan. Itu lebih apa ya? Luar biasa gitu. Ya. Luar biasa ta'awun di dalam rumah. Kalaulah ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful harus kita berlakukan kepada teman-teman kita, ya, sesama muslim, apalagi dengan pasangan, lebih lagi harus kita berikan. Baik. Jadi jaga salat agar kedekatan, konektivitas kita dengan Allah itu semakin kuat. Karena pada dasarnya salat itu pertemuan dua energi. Energi seorang hamba, energi sang pencipta. Ya. Wasalla. Salat itu bahasa Arab kata wasalla, yang artinya kalau dalam bahasa Inggris connectivity. Connecting. Ya. Berhubungan. Ya. Kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian wa tu'ahilul 'abda li munajatillahi ta'ala fid dunya. Ya, di dunia itu jadi kita ketergantungan kita sama Allah itu sangat besar. Ya. Khususnya nih teman-teman, mungkin di antara kita ada yang jualan misalnya ya. Zaman Covid dulu kan anak jualan tuh. Ya. Jualan. Tugas kita tuh ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhtiar kemudian tawakal karena segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ketika kita buka warung saat itu, buka jualan saat itu, ingat tawakal kita kepada Allah. Allah sudah tahu berapa hari ini yang terjual. Benar tidak? Hah? Jadi ketika kita tutup lapak kita, yang terjual misalnya qadarullah 10, itu sudah dari Allah. Alhamdulillah. Istri ketika menyambut suami pulang ngasih kabar seperti itu, maka seorang istri harus mengatakan alhamdulillah, semoga besok lebih lagi. Karena dengan kata alhamdulillah itu adalah satu kalimat di mana Allah menggantung segala nikmat. Perhatikan. Di balik kata alhamdulillah, Allah menggantung segala nikmat. Ya. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur kemudian kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmat kepada kita. Minimal nikmat apa kawan-kawan? Nikmat ketenangan. Paham enggak? Nikmat ketenangan. Kenapa? Kita belajar dari Bunda Hajar. Bunda Hajar ini ibunya siapa? Ibunya Nabi
Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa beliau diwahyukan oleh Allah untuk berangkat ke Yerusalem, ya, apa kata Bunda Hajar? Apabila ini adalah perintah dari Tuhanmu, pergilah wahai suamiku, aku yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan kami. Ini istri yang luar biasa. Ya, kami percaya Allah, aku percaya Allah tidak akan melantarkan kami. Terbukti kan? Ditelantarkan tidak? Tidak. Itulah puncak tawakalnya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Sudah sejauh ini Allah membawa kita di dunia, mustahil Allah menelantarkan kita. Yang harus kita lakukan apa? Etos kerja. Kalau orang-orang yang tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, etos kerja mereka yang luar biasa itu Allah berikan hasil yang sempurna-sempurna, apalagi kita yang beribadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, etos kerja kita luar biasa, Allah pasti berikan hasil yang sempurna juga. Bahkan hasil yang sempurna itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya. Jadi jangan kita ngeluh melihat orang tidak beribadah kepada Allah hidupnya lebih mewah dari kita. Ya, etos kerja dia luar biasa. Kita lihat Jepang, China, ya. Apa yang mereka perhatikan di situ? Etos kerja mereka. Karena apa? Mereka ingin dapatkan kebahagiaan dunia, akhirat tuh kage-kage. Nah, terkadang kita gara-gara ingin ngejar akhirat, dunia kita lupa. Harta nggak dibawa mati. Bener nggak sih? Sering kan dengar muslim kayak gitu? Itu syubhat juga, kawan-kawan. Paham enggak nih? Paham tidak? Harta tidak dibawa mati, benar tidak? Benar tidak? Tidak, berarti antum bawa mati. Harta antum bawa mati. Harta tidak dibawa mati, benar atau tidak? Tapi kalau pemahaman harta tidak dibawa mati membuat antum malas-malasan dalam bekerja di dunia, ya, mencari kehidupan dunia, kebahagiaan dunia, salah. Itu namanya Jabariyah. Apa namanya? Jabariyah. Kita itu ahlu sunnah. Kita tidak tenggelam di dunia, juga tidak tenggelam dalam perkara akhirat. Karena Allah yang suruh wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kita disuruh kejar karunia, kebahagiaan akhirat dengan cara apa? Ibadah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia dengan cara bekerja. Jadi semuanya seimbang, selaras. Ya. Kalaulah tenggelam dengan akhirat saja Allah larang, apalagi tenggelam dalam hal dunia. Berlebihan dalam hal agama saja dilarang oleh Nabi, apalagi berlebihan dalam hal dunia. Jadi semuanya apa? Seimbang. Maka disebutnya doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi seimbang. Kemudian itu ya, jadi kalau kita benar-benar menjaga salat kita, menjaga ibadah kita, mudah buat kita untuk membangun hubungan dengan Allah, dekat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mujawaratihi fid daril akhirah. Kita akan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, di akhirat kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dekatnya? Wallahu a'lam bis-shawab, ya, itu masalah ghaib, ya, masalah ghaib. Kemudian kama annaha tanha sahibaha anil fahsya'i wal munkar. Dan salat ini juga kawan-kawan yang dirahmati Allah akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Perhatikan. Bagaimana sih bentuk orang salat? Maksud dari inna sholata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Ada dua pendapat. Ya, kan sering itu ada syubhat, percuma aja sholat tapi masih maksiat. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bukan susu telur madu jahe ya. Sholat terus maksiat jalan. Gak apa-apa, tetap jaga sholat walaupun masih bermaksiat. Kita tidak tahu sujud mana yang Allah ridho, kemudian mengeluarkan kita dari kemaksiatan. Karena ahli maksiat itu dalam hati kecilnya tetap ada merasa dia sedang berada di jalan yang salah. Tinggal kita terus mengajak, ya, jangan menghakimi. Pendapat yang pertama, maksud ayat tersebut orang yang sholat tidak akan pernah sempat punya niat bermaksiat. Mustahil ketika Allahu Akbar lagi sholat, lagi baca, dia punya rencana mau ngerampok bank itu, ya, mau berzinah dengan yang itu, mau mencuri di sana. Ada antum sholat punya rencana kayak gitu? Paling sementok-mentoknya mikirin usaha, bener nggak nih? Buka outlet di mana lagi gitu kan? Lagi salah, ya, bener nggak? Ya, Ustadz juga kayak gitu nggak? Guru-guru kita juga kayak gitu. Ya, sholat subuh nanti, ini harus buka kitab apa nih? Itulah pintarnya Al-Khinzib gitu ya. Itu disebut dengan talbis iblis. Siapapun kena. Jadilah kalau buka dalam kitab talbis iblis itu, yang diserang itu dari awam sampai alim, dari ahli maksiat sampai ahlu to'ah. Itu iblis tuh nggak pernah berhenti kerjanya. Makanya kita harus mencontoh iblis, keistiqomahannya. Istiqomah untuk merusak orang, kalau kita istiqomah untuk beribadah. Nggak usah itu di skip ucapan tadi ya, jangan dipotong. Nanti bikin konten pula, para ustadz sesat ya, mengajak umatnya mencontoh iblis gitu ya. Langsung FYP kan. Baik, lanjut di sini. Jadi itu ya, pendapat yang kedua, yaitu tadi pendapat yang kedua, orang yang benar sholatnya, ya, maka dia akan berpikir beribuan kali ketika dia ingin bermaksiat. Ya, ada saja yang menahan. Ya, itu tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada yang menahan, jangan lakukan. Itu buah dari apa? Buah dari sholat. Dah, baik. Kemudian yang ketiga, ini masih kita al-madatul ula ya, masih materi pertama dari bab sholat. Fadluha, yakni tentang keutamaan sholat. Kawan kan dirahmati Allah, penting bagi kita mengetahui seluruh keutamaan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita cinta dengan syariat tersebut, agar kita istiqomah dengan syariat tersebut. Contoh, ketika kita ingin menikah dengan seseorang, yang kita lihat kekurangan atau keutamaannya? Pasti keutamaan. Omong kosong kekurangan. Ya. Pasti keutamaan yang kita lihat, ya, minimal handsome, ya, tajir, boleh nggak salah, ya, keturunan sultan misalnya, ya, baru agama, tapi yang lebih baik apa? Agama, ya. Taib. Karena laki-laki yang tidak handsome pun kalau agamanya baik, insya Allah kayak Ahjusi juga kok. Tahu Ahjusi nggak? Nggak tahu ya? Nggak gaul lah. Iya. Opa-opa yang udah tua. Taib. Lanjut ya. Nah, keutamaannya apa? Yakfi fi bayani fadilatis shalah. Ya, ini maksudnya dicukupkan untuk menjelaskan qiraatul ahadits an-nabawiyyah at-taliyah. Nah, cukup dibacakan beberapa hadis di bawah
di bawah ini. Pertama, tentang keutamaan salat. Qauluhu alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah SAW, Ra'sul amr al-Islam wa amuduhu as-salah. Ya. Perkara segala urusan itu ada pada Islam. Jadi maksudnya apa? Islam ini mengatur segala sesuatu dalam kehidupan manusia di dunia semua diatur. Sampai perbankan pun coba. Ini kita berbicara di ruang internal kita. Agama mana yang mengatur perbankan? Sampai diatur. Ya. Yang besar kita angkat. Sampai diatur. Jadi semua perkara itu diurus oleh Islam, diatur di dalam Islam. Tidak ada yang tidak diatur. Ya. Antum mau cari tentang teknologi, inspirasinya di mana? Inspirasi tentang teknologi di mana? Iya, di Al-Quran di mana? Apa? Surah Al-Hadid. Dosa kita bicara biologi dan lain sebagainya. Dosa kita berbicara tentang astrologi dan lain sebagainya. Ya, kalau mau dibahas, nggak sempat kita bahas bab intinya Rasul al-Amr al-Islam. Ya. Kemudian wa amuduhu as-shalah, dan tiang utamanya adalah salat. Ya. Tiang utamanya adalah salat. Ya. Kalau kita meninggalkan salat, kita lemah. Ya. Kalau kita ingin jauh dari Allah, cukup tinggalkan salat. Ya, cukup tinggalkan salat. Ya. Karena apa? Salat ini adalah bekal kehidupan akhirat. Kita bekerja, kita menuntut ilmu dan lain sebagainya, itu bekal kita di dunia. Ya. Tapi ada satu syariat yang harus kita kerjakan, jangan kita tinggalkan, itu adalah bekal kita di akhirat, adalah mengerjakan salat. Kenapa? Apapun yang kita raih di dunia ini, hasil usaha kita, ya, itu hanya sampai di dunia saja, berlaku di dunia. Tapi ada satu perkara yang kita lakukan di dunia, tapi dampaknya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Apa itu? Salat. Ya. Kemudian pembeda seorang mukmin dengan orang kafir. Apa kata Rasulullah SAW? Bainar rajul wa bainal kufr tarkus shalah. Perbedaan seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Wa man tarkus shalah faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Namun ulama merinci, ya, makna kafir di sini, kapan kafirnya itu memang benar-benar murtad anil Islam atau fasik. Yang pertama, dia dihukumi murtad manakala dia memiliki keyakinan bahwa salat itu tidak penting. KTP dia Islam, tapi dia punya i'tiqad bahwa salat itu tidak penting, salat itu tidak bikin kaya, salat itu tidak bikin kenyang. Maka orang yang seperti ini dihukumi murtad. Ya. Ada sebagian orang mengatakan yang kedua, hanya fasik. Orang yang meninggalkan salat tapi enggak dianggap kafir, murtad, enggak dianggap murtad. Ya, kafir di sini lebih kepada kefasikan. Ya, seperti apa? Seorang muslim yang di dalam hatinya punya i'tiqad salat itu wajib, ya, salat itu harus dikerjakan, tapi dia punya rasa malas untuk salat, bolong-bolong,
bahkan sehari itu mungkin nggak ada sholat yang dia kerjakan, tapi dia masih punya i'tiqad tentang kewajiban atas syariat sholat. Ini dianggap fasik. Namun hati-hati kawan-kawan, kefasikan yang terus-menerus kita biarkan di dalam sudur kita, itu akan menyebabkan terbukanya pintu kekafiran. Disitulah kemudian kita waliyadzubillah murtad dari Islam. Ya. Makanya rata-rata orang-orang yang murtad dari Islam itu bukan ahlus shalah. Orang-orang yang meninggalkan salat. Tapi ada orang murtad, ya, dia bisa baca kitab, ya, bisa baca tulisan Arab, gampang kalau belajar, khusus aja, ikut takhusus bisa sebentar aja. Tapi tadi kita bicara tentang hikmah, salat tadi, nggak nyampe, ya, karena salat sekedar formalitas, ya, bukan sebagai bentuk apa, ya, tu'ahilul abda limunajatillahi ta'ala, bukan untuk membangun benar-benar hubungan dengan Allah Ta'ala, ya, hanya sekedar formalitas. Tapi ingat kawan-kawan, pintu hidayah selalu terbuka, pintu kemurtadan selalu terbuka. Daripada antum menebar syubhat perkara agama ini, sibuk mengkritisi masalah syariat agama ini, ya, pintu-pintu kemurtadan itu dibuka. Mau murtad silakan, ya, gak dilarang. Buka Al-Kahfi 29, ya. Ketika kita sudah mendengar kebenaran, sudah disampaikan bahwa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mau beriman sambut, yang mau keluar dari Islam biarkan, ya, biarkan. Yang penting apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi ini pembeda yang kedua, sholat. Jadi kalau kita nggak mau disamakan, buktikan kita seorang mukmin, ya jangan tinggalkan sholat. Yang perempuan misalnya, ya seperti waktu masih kajian di Nurul Iman, ya, Anda nggak tahu kabarnya sekarang, ya, seorang akhwat, ya, ikut kajian, dia masih di luar kajian dia berprofesi sebagai SPG kosmetik, ya, ya mau nggak mau dia buka jilbab, pakai rok yang di kajian dia bernikop. Karena apa? Dia di WA itu dia bertanya, dia itu punya tanggung jawab. Bapaknya sudah meninggal, adiknya 2 masih sekolah, pekerjaan yang dapat itulah, ya. Maka pesan anak cuma satu, jangan tinggalkan anak mau nyuruh dia nikah sama siapa? Bisa-bisa dia dapat suami tidak bertanggung jawab. Ini hati-hati, nanti di KPN dijelaskan, maaf ya. Jadi kalau antum dapatin istri, ya, perhatikan, punya istri, dia adalah tulang punggung, ya, bagi keluarganya karena bapaknya udah meninggal, ya, perhatikan ini. Ketika dia bekerja, dia memberikan hasil pekerjaan itu untuk ibu dan adik-adiknya, antum jangan marah, karena memang nggak ada hak antum dari uang istri itu, nggak ada hak kita sepeser pun, ya. Kalau antum tidak mampu membiayai, maka akhwat juga besok kita yang ikut KPN itu harus sampaikan bagaimana kondisi keluarga yang tidak punya ayah, yang ternyata adalah seorang tulang punggung bagi keluarganya. Harus sampaikan. Ini makna ta'aruf, ya, total disampaikan, tidak ada yang ditutup. Supaya apa? Supaya ketika memang benar-benar terikat, tidak ada gonjang ganjing, ya. Paham ya? Ini, baik. Kita lanjut di sini. Yang keberapa? Yang ketiga. Salat ini zuhur jam berapa? 13 lagi. Kemudian yang ketiga, salat yang paling afdol adalah salat pada
pada waktunya. Amalan yang paling afdol, maaf. Salat adalah amalan yang paling afdol, ya, paling utama. Perhatikan. Salat adalah amalan yang paling utama. Khususnya salat pada waktunya. Waktu salat itu terbagi 3. Awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Ya. Awal waktu sudah jelas yang tertulis di layar. Ya. 12:04 azan, kita qobliyah, kemudian salat. Itu awal waktu. Pertengahan waktunya sekitar 1:30. Ya. Itu pertengahan waktu. Misalnya mungkin, ya, kita segini kerjain shift-shiftan, gantian sama temen, ya. Yang penting jangan tinggalkan. Misalnya ya, kalau di rumah sakit itu orang yang bekerja di ruang operasi. Jam 10 ada operasi, selesai jam 2. Ya. Maka dia setelah selesai operasi, setelah selesai bekerja, sudah beres-beres, maka masih bisa mengerjakan sholat. Kemudian akhir waktu. Nah, perhatikan, sholat di pertengahan dan di akhir waktu itu masih dibolehkan apabila ada kendala uzur syar'i. Perhatikan, kendalanya apa? Uzur syar'i. Bukan antum lagi pusreng, ya, janjian sama teman kan, nanti kita mabar jam segini gitu, jam 11:30, nggak usah, ya, jangan mau, bentar lagi sholat, atau nunggu selesai sepak bola karena penalti, harus nengok, wah, subuh udah azan. Ya, itu berdosa besar. Ya, berdosa besar. Ya, nggak boleh. Kerjain sholat. Ya, kecilin TV. Ya, karena pernah lupa ngecilin TV. Tapi itu sholat tahajud. AS Roma lawan Barcelona. Anda nggak nonton gol Florenzi dari jauh. Tapi tahunya gol gitu ya. Lupa ngecilin TV lagi sholat. Astagfirullah. Ya. Nggak boleh. Ya. Kan sekarang kan, kemarin kan waktu sepak bola itu kan sampai menjelang subuh kan, tinggalin. Ya. Lebih baik kita meninggalkan sesuatu karena Allah daripada ditinggalkan Allah karena sesuatu. Nah, taib. Jadi yang paling awal afdal salat apa? Awal waktu. Yang terpenting orang yang mengerjakan di pertengahan dan di akhir waktu, yang terpenting bukan niat melalai, tapi karena ada uzur syar'i. Yang keempat, penghapus dosa di setiap harinya. Jadi salat ini adalah amalan penghapus dosa di setiap hari. Ya, Masya Allah. Apa kata Nabi? Ya. Masalus salawatil khamsi kamathalin nahrin azmin ghamrin bibabin ahadikum yuqtahimu fihi kulla yawmin 5 marrat. Ya. Perumpamaan orang yang sholat 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya tawar dan segar, ya, berlimpah, mengalir di depan pintu rumah. Mengalir di depan pintu rumah, ya. Yuqtahimu fihi kulla yawmin 5 marrat. Kemudian di antara kamu ada yang mandi di situ 5 kali dalam satu hari. Anak kalau rumah itu punya kolam berenang terus setiap hari. Ya, ini 5 kali sehari berenang dia. Famatarona dzalika yubqi min darnih, kira-kira di badannya masih tersisa daki enggak? Orang yang sholat mandi 5 kali, ya, masih tersisa daki enggak? Famatarona dzalika yubqi min darnih, kira-kira masih terlihat enggak daki, ya, di tubuhnya? Ya. Apa kata para sahabat? Qalu la syai'. Tentunya tidak ya Rasulullah. Qala fa inna salawatil khamsi tudhibudz dzunub
kama yurhibul ma ad-darni. Seperti itulah salat 5 waktu yang menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air yang menghapus daki. Jadi habis sholat asar tuh kita udah free, bersih. Habis sholat asar kita ngapain? Mandi, ya. Daki zahir hilang. Habis sholat asar daki batin hilang. Daki di sini maksud dosa. Habis itu mandi kita kan. Habis sholat asar mandi, siap mandi, sholat maghrib, ngaji, kemudian sholat isya tidur dalam keadaan bersih. Kemudian yang keenam, ma min imri'in muslim tahduru salatun kelima ya. Ma min imri'in muslim tahduruhu salatu maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adz-dzunub ma lam yu'ti kabirah. Wa dzalika dahra kullah. Yang kelima ini, ya, tidaklah seorang muslim tahduruhu salatun maktubatun, yang menghadiri salat wajib, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia memperbagus, menyempurnakan wudunya, wa khusyu'aha, dan kekhusyuan. Khusyuknya apa? Fokus. Khusyuk ini hadir atau diperjuangkan? Diperjuangkan. Jadi ketika pikiran kita lari dari sholat, kembalikan kepada sholat. Itulah disebut dengan khusyuk. Ya, muncul rasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruku'aha, dan rukuknya. Perhatikan, kenapa diksi rukuk yang dipakai? Kan dalam hadis lain dikatakan bahwa rukuk adalah momen Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa. Bikin simulasi, antum sedang ruku, letakkanlah. Jadi ketika ruku itu semua dosa-dosa kita diletakkan di punggung kita. Ya. Maka pas momen ruku inilah al-khinzib paling enggak suka. Banyak orang pas ruku cepat dan bangkitnya, benar tidak? Sami Allah liman hamidah. Padahal warka hatta tatma'inna raki'an, kata Nabi. Rukuklah sampai tenang rukuk. Itu kata Nabi. Jadi pas rukuk itu tenang-tenang, Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allah liman hamidah. Syukur-syukur makin dipanjangin bacaan. Subuhun quddus rabbul malaikatu waruh. Fasabbih bismi rabbikal azim. Udah. Ya, ini rukuk momen Allah menghapus baru bangkit. Illa kanat kafaratan lima qablah min adz-dzunub. Melainkan orang-orang yang melakukan itu semua, muslim yang melakukan itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Kecuali dosa besar, ini syirik, itu tidak bisa, ya. Syirik terus ditaubati. Wa dzalika dahrakullah, dan ini berlaku sepanjang zaman. Jadi yang kelima ini, dosa kita itu dihapus sepanjang masa. Orang-orang yang menjaga sholat, dosanya dihapus setiap hari dan dihapus sepanjang masa. Nah, ketika kita sudah mengetahui hikmah dan keutamaan tadi, kira-kira kita butuh atau tidak dengan sholat? Butuh. Secara hukum wajib, tapi secara hakikat dia adalah kebutuhan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?